Peluncuran paket keluarga kerjasama Grand Mercure Solo Baru dan Solo Safari pada tanggal 5 April tahun 2024 lokasi Solo Safari. Sampai jumpa dan ayo bersafari. Jelaskan dia. Jadi hari ini kita tanda tangan kerjasama. Kita juga dengan beberapa bandar Solo. Kali ini sama Grand Mercure. Jadi untuk pengunjung yang mungkin mau stay overnight di Solo, bisa stay di Mercure dan bisa juga dapat tiket langsung masuk ke Solo Safari dengan paket yang ada di Mercure. Ya. Dan juga seperti di sini nanti akan ada promo-promo yang bisa didapatkan untuk Grand Mercure. Jadi mungkin konser Fendi dan sebagainya. Mungkin di sana kan juga ada area kids club. Nah ini juga nanti kedepannya akan dikerjasamakan. Jadi akan ada kegiatan anak-anak di Mercure. Nantinya akan diisi juga kegiatannya oleh anak-anak. Sebenarnya konsepnya sama ya. Kita sebagai sebuah konservasi pasti kan edukasi ya, edukasi anak-anak. Ya. Jadi mungkin misalnya juga akan edukasi anak-anak siapa-siapa yang seperti apa? Pengembangannya aja kita kemarin sudah menyelesaikan fase 2 di awal Januari atau akhir Desember 2023 terakhir. Itu kita sudah menyelesaikan beberapa exhibit, salah satunya ada kemudian camp online. Jadi item yang satu ini adalah yang besar di Jalan itu ada di Solo Safari terjadi di Bangkok. Ada air terkumpul, jadi kalau bisa berfoto di depan air terkumpul yang ada di Solo Safari. Kemudian ada jalan lintas, ada juga yang bisa di juga ada dua yang mana ada jadi dia bisa renang juga karena areanya juga ada waternya untuk si tiger. Kemudian kita punya resto baru, resto ya mungkin ada yang udah pernah ke belakang itu di area belakang itu ada resto baru yang berada di pinggir danaunya Solo Safari. Nah nantinya di situ akan ada pelikan dan black swan. Jadi pengunjung yang makan di pinggir danau bisa sambil memberi makan satwa-satwa yang ada di sana, salah satunya black swan dan pelikan. Tapi sekarang ini pelikannya masih kita on the way lah gitu. Nanti progresnya ke depannya akan ada satwa-satwa tersebut. Dan juga kita nambah activity zone ya, activity zone itu ada labirin dan rumah pohon. Dan khusus di lebaran ini kita ada kegiatan-kegiatan nih ya. Salah satunya itu nanti akan ada bubble show, magician, kemudian akan ada setelah lebaran sih itu Tayo, meet and greet Tayo. Nah ini first meet and greet untuk karakter kartun Tayo di Solo Safari. Itu pasti akan menarik banget, jadi pengunjung bisa datang dan meet and greet foto bareng, kemudian melihat pertunjukan Tayo tersebut di Solo Safari. Nah satunya. Jadi persiapan lebaran selain program-program itu ada ya. Oh ada, kita kan menambah kantong parkir. Jadi selama lebaran pengunjung nggak usah khawatir. Kita ada kantong parkir di belakang, di samping, dan kita kerjasama dengan UNS. Dan kita juga menambah feeder penjemputan dari kantong-kantong parkir tersebut yang pastinya buat pengunjung lebih nyaman. Tipsnya buat pengunjung yang mau datang di high season, drop off dulu di lobby, kemudian baru masuk ke kantong parkir supaya nggak terlalu crowded di tempat parkir. Jadi kalian bisa menunggu di lobby untuk masuk ke dalam Solo Safari. Jadi cuma satu orang aja nih yang nanti akan ada di kantong parkir supaya bisa cepat datang dan masuk. Jadi yang lainnya tunggu aja di lobby. Dan kita juga menambah titik-titik point of sales ya untuk penjualan tiket untuk mengantisipasi keramaian. Jadi pengunjung nggak usah khawatir antrian panjang dan lama karena kita sudah mengantisipasi akan ada tambahan tiket online ataupun offline. Jadi buat pengunjung yang nggak mau ngantri, kita juga ada beberapa orang yang bisa membantu kemudian melalui website. Jadi cuma tinggal klik aja, bayar langsung bisa masuk tanpa harus ngantri offline begitu. Dan pembayarannya juga bisa melalui m-banking. Jadi kita udah persiapkan semuanya, penambahan tempat-tempat makan juga, penambahan kursi-kursi di area juga. Jadi yang pasti kita mau semua pengunjung kita nyaman, walaupun nanti di season. Selama libur lebaran
berdasarkan history tahun lalu perharinya kita average sekitar 10.000 sampai 12.000. Untuk saat ini target kita masih sama seperti tahun lalu atau bahkan more or less lah ya, karena kemarin itu kan kita masih fase 1, sekarang kan kita udah selesai fase 2. Harapannya di fase 2 ini pengunjung bisa lebih banyak lagi ya, minatnya kan pasti menambah karena beberapa satwa juga bertambah di tahun ini. Mulai peak seasonnya mungkin tanggal berapa Mbak? Untuk harga tiket lebaran season kita nyebutnya dari tanggal 5 sampai tanggal 15. Kita cuma ada 2 harga, satu harga reguler, satu harga premium. Regulernya 85.000, premiumnya 120. Berarti puncak-puncak kepadatan pengunjungnya di tanggal itu ya Mbak? Iya, biasanya itu paling tinggi tingkat kunjungan itu di H+2 lebaran. Iya, tapi udah mulai itu di H-2, H-3 tuh udah mulai naik kunjungan. Kalau untuk jam operasionalnya ada nggak? Jam operasionalnya untuk libur lebaran high season ini sama seperti biasanya. Untuk weekend itu jam 8 sampai 4.30 untuk tiket ya, tapi untuk tamu kita semua Taman Safari sistemnya last guest out. Jadi kita theme park ini tutup setelah tamu terakhir. Tapi untuk tutup tiket jam 4.30. Untuk tadi weekend jam 8, weekdaysnya 8.30 sampai 4.30 tutup tiket. Nah khusus di hari Lebaran kita bukanya jam 9.30. Jadi tahun lalu di saat kita belum buka pun 9.30 itu pengunjung udah memadati pintu Solo Safari gitu ya. Jadi minatnya tuh luar biasa karena untuk saat ini memang destinasi wisata edukasi satwa di Solo tuh Solo Safari. Jadi ya semoga keberadaan Solo Safari itu bisa memberikan kontribusi yang banyak ya buat semua pihak, terutama untuk Kota Solo, dan bisa memberikan kontribusi yang banyak pemerintah untuk membangun kotanya. Ada salah satunya yang baru adalah ada Dino Ride ya. Kemudian nanti di belakang itu kita akan ada satu spot foto menarik ya, ditunggu ya. Itu seperti spot foto pokoknya yang ukurannya big size gitu. Jadi pengunjung seperti berada di satu tempat yang pastinya ditunggu aja. Solo Safari dari Grand Mercure Solo. Kebetulan Grand Mercure lagi ada promo. Iya. Ada beberapa brand-brand hotel baik bintang 3, bintang 4 yang ada di Solo itu kerjasama dengan kita sama ya untuk paket-paket hunian kamar gitu ya. Jadi mereka biasanya juga banding weekend getaway atau weekend deals. Nah, jadi misalkan setiap pengunjung yang beli kamar di hotel itu sudah termasuk tiketnya Solo Safari. Peminatnya banyak ya. During weekdays pun juga ada kadang-kadang rombongan gitu. Walaupun kemarin saya dapat data dari Badan Promosi Pariwisata Daerah untuk tingkat hunian itu di Solo yang stay overnight ya itu mungkin dari 100% ya sekitar 25%. 53%-nya tuh masih pengunjung yang lewat ya. Jadi datang berkunjung habis itu pulang gitu ya. Tapi 25%-nya ini gimana caranya supaya bisa mengisi hunian-hunian yang ada di Solo. Itu yang sama Grand Mercure weekend aja Mbak berarti atau setiap hari, tapi biasanya kan kalau orang yang liburan tuh ya di weekend ya, jadi weekend